Halo Sobat Film, kali ini Mimin bakal membawakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel yang mengkisahkan seorang anak kecil di negara Afrika. Ia direkrut ke dalam unit militer karena perang yang terjadi di negaranya. Ayah dan kakaknya dihabisi dengan brutal sehingga rasa dendam yang ada di dalam dirinya dimanfaatkan oleh komandan yang merekrut dirinya. Gimana kisah selanjutnya? Inilah dia. Film dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain bola di sebuah lapangan. Layaknya anak-anak pada umumnya, mereka bermain dan berkreativitas sesuai imajinasi mereka. Salah satu anak yang menjadi tokoh utama dalam film ini adalah Agu. Kreativitas tanpa batas membuatnya menjajakan sebuah TV kosong yang acaranya diisi oleh mereka sendiri. Lalu mereka memberi nama TV itu TV Imajinasi. Tentu tidak ada yang ingin membelinya, namun salah satu prajurit militer menawar TV tersebut karena kreativitas mereka. Mas, please look buy this TV. It's Imagination TV. It's Imagination TV. Suatu hari, para penduduk mendengar bahwa desa mereka akan diserang oleh pasukan NRC yang kontra dengan pemerintah. Mereka pun berkumpul di sebuah gereja dan mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan. Para tetua mengatakan bahwa mereka akan tetap memperjuangkan tanah kelahiran mereka dan mengungsikan para wanita beserta anak-anak ke tempat yang lebih aman. Sementara para pria wajib berjuang sampai darah penghabisan untuk desa yang mereka cintai. Hari di mana pasukan NRC menyerang pun tiba. Pasukan bersenjata lengkap menyerang penduduk secara membabi buta. Sementara mereka tidak punya alat untuk menyerang, hanya bisa bersembunyi dari serangan pasukan NRC. Namun sayangnya persembunyian mereka diketahui, lalu dibawa ke lapangan terbuka. Ayah Agu menyuruh kedua anaknya untuk kabur lari secepat mungkin. Sementara ayahnya dihabisi secara brutal. Mengetahui bahwa mereka kabur, pasukan NRC pun mengejar mereka dan melukai sang kakak dengan timah panas hingga tak bernyawa. Kini tinggal Agu seorang diri. Ia berhasil lari ke dalam hutan dan menjauh dari pasukan yang tak punya belas kasihan. Di dalam pelariannya di tengah hutan, Agu ditangkap oleh sebuah pasukan yang menamai kelompoknya mereka NDF. Mereka adalah para prajurit yang telah ditinggal oleh keluarga mereka lalu dipungut oleh seorang komandan untuk membalaskan dendam kepada kelompok yang kontra dengan pemerintah. Kelompok NDF adalah kelompok yang pro dengan pemerintah karena komandan NDF adalah prajurit yang ditugaskan oleh negara. Sementara kelompok NRC adalah kelompok yang kontra dengan pemerintah karena merasa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Agu ditangkap bersama beberapa orang lainnya. Melihat Agu yang masih kecil dan dirasa punya bakat untuk menjadi seorang prajurit, pimpinan NDF pun merekrutnya dan menjadikan prajurit meskipun Agu masih kecil. Namun Agu beserta beberapa orang lainnya harus mengikuti beberapa ritual untuk bisa bergabung seutuhnya dengan kelompok tersebut. Dan tujuan ritual tersebut adalah agar roh-roh nenek moyang mereka menyertai para prajurit yang baru bergabung dan membuat mereka tidak terlihat oleh musuh. Misi pertama mereka adalah menghancurkan sebuah kelompok yang akan lewat di sebuah jembatan di suatu desa. Mereka menganggap kelompok tersebut adalah orang-orang yang harus dimusnahkan dan merupakan bagian dari musuh. Persiapan dilakukan dengan bersembunyi di bawah jembatan dan menyebarkan para prajurit di beberapa titik. Ketika kelompok tersebut sudah mendekat, mereka pun langsung menyerangnya secara membabi buta. Musuh yang kaget pun tidak bisa melawan karena mereka tidak mempunyai senjata untuk melawan. Merasa berhasil melumpuhkan musuh, komandan pun menyuruh anak buahnya untuk memetakan kemenangan mereka dan melucuti seluruh peralatan yang bisa diambil dari pihak musuh. Terdapat salah satu orang yang masih selamat dan sang komandan meminta Agu untuk menghabisi orang tersebut. Jelas itu bukanlah kapasitas Agu untuk melakukan hal tersebut karena dirinya belum pernah melukai orang apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.
Sementara orang tersebut mengaku bahwa dirinya bukanlah musuh, melainkan hanya seorang mahasiswa teknik mesin yang ditugaskan untuk memperbaiki jembatan. Namun karena tekanan dari sang komandan, Agu mau tidak mau harus melakukan hal tersebut karena dirinya hanyalah seorang prajurit. I'm an engineering student from the university in the capital. Shut your mouth. Shut your mouth. Setelah bergabungnya Agu bersama kelompok tersebut, kini ia mempunyai teman bernama Streka, seorang anak kecil seumurannya yang merupakan kanan tangan sang komandan. Namun Streka tidak bisa berbicara dan hanya terdiam. Pasukan NDF ini pun bergerak menuju kota selanjutnya menggunakan mobil hasil rampasan. Di kota tersebut mereka mendapatkan perlawanan dari kelompok PLF yang juga kontra dengan pemerintah, yang mana kelompok ini menguasai kota tersebut. Namun setelah kedatangan NDF, kelompok PLF yang menguasai kota tersebut tertekan mundur. Melihat keganasan dan kebrutalan sang komandan yang menyerang secara membabi buta, persenjataan yang lengkap dan semangat dari sang komandan menjadikan mereka kelompok yang tak terkalahkan dan berhasil menguasai seluruh kota dan membinasakan seluruh musuh-musuhnya. Setelah berhasil menguasai kota tersebut, sang komandan pun mendapatkan panggilan dari sang jenderal untuk menemuinya. Seluruh pasukan dibawa menggunakan mobil yang mereka dapatkan dari peperangan sebelumnya dan menuju sebuah kota yang terlihat aman dan tentram, yang mana kota tersebut dijaga ketat oleh prajurit-prajurit sang jenderal. Tak mudah untuk menemui sang jenderal. Mereka harus menunggu selama 24 jam untuk bisa bertemu. Jenderal mengatakan bahwa dirinya merubah tujuan dari misi mereka untuk merebut ibu kota dan mengatakan bahwa perjuangan sang komandan hanya sampai di sini saja. Ia dibebas tugaskan dan diberikan jabatan baru, yaitu menjadi kepala keamanan. Sementara posisi komandan akan digantikan oleh Tuaisi yang merupakan anak buah serta kaki tangan sang komandan, dan seluruh anak buahnya akan berada di bawah perintah sang jenderal. Mendengar hal tersebut, ia pun merasa kecewa karena ia telah menjalankan tugas dengan baik, namun tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Dikarenakan stres dan tidak sesuai dengan ekspektasinya, komandan pun mengajak anak buahnya untuk menenangkan pikiran di salah satu hiburan malam. Di sana sudah ada seorang ibu-ibu yang disebut dengan Mami, karena dirinya yang mempekerjakan perempuan-perempuan untuk menghibur para lelaki hidung belang. Seluruh anak buahnya bebas untuk bersenang-senang dengan wanita pilihan mereka, kecuali Agu dan Streka, yang umurnya masih kecil dan belum paham hal-hal yang berbau dewasa. Namun suatu kejadian naas yang tak terduga terjadi, yaitu salah satu anak buahnya yaitu Tuaisi tiba-tiba saja ditusuk di bagian perutnya oleh salah satu perempuan yang menghiburnya. Situasi pun menjadi tegang dan panik. Luka yang diterima oleh Tuaisi sangat parah, dan ia sempat mengatakan bahwa semua itu adalah ulah dari sang komandan dan telah disetting dari awal ketika mereka mengunjungi tempat hiburan tersebut. Dikarenakan sang komandan iri dan tidak terima dengan bawahannya yaitu Tuaisi yang akan naik jabatan menjadi komandan menggantikan dirinya, dan akhirnya Tuaisi pun tewas akibat luka yang dialaminya. Keesokannya sang komandan mengajak anak buahnya untuk pergi dari kota tersebut karena ia tidak mau menjadi kepala keamanan yang pangkatnya lebih rendah, dan dirinya juga tidak mau menyerahkan seluruh prajuritnya kepada sang jenderal. Setelah berbulan-bulan mereka berada di hutan, mereka membuat parit untuk antisipasi apabila terjadi peperangan, dan mereka juga menambang emas di tempat tersebut. Namun di balik itu semua, banyak juga prajurit yang mati setiap harinya karena kelaparan dan tidak ada pasokan bahan makanan. Dan juga selama mereka menambang emas, tidak ada satupun emas yang mereka dapatkan. Sehingga salah satu prajurit memberanikan diri mengatakan kepada sang komandan untuk keluar dari pasukan dan pergi dari tempat tersebut. Mendengar prajurit tersebut ingin pergi, prajurit yang lain juga mengatakan hal yang sama, ingin pergi dari tempat tersebut karena semua hal yang mereka kerjakan adalah sia-sia.
Melihat seluruh prajuritnya pergi meninggalkan dirinya, sang komandan pun sedih dan tidak menyangka akan ditinggalkan oleh pasukannya yang telah dianggap sebagai anaknya. Sementara itu, karena mereka semua tidak tahu kemana tujuan mereka, akhirnya mereka pun menyerahkan diri kepada militer pemerintah yang bertugas di perbatasan. Hingga akhirnya mereka pun ditampung di sebuah pengungsian dan diurus layaknya anak-anak pada umumnya. Namun tujuan Agu untuk mencari ibu dan adiknya belum tercapai karena dirinya tidak tahu di mana ibunya berada. Dan secara perlahan Agu mencoba menerima keadaan dan beradaptasi dengan anak-anak yang lainnya. Oke lur, gimana menurut kalian dengan film ini? Menurut Mimin, film ini cocok mendapatkan penghargaan karena ceritanya yang sejalan dengan kejadian yang terjadi pada masa pemberontakan yang terjadi di Afrika dan juga kesan film yang terlihat natural. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe channel Mimin agar Mimin semangat ngontennya.